Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Setelah berhasil meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya dengan secara damai, di mana sebelumnya sempat ada pertikaian di antara kaum Quraisy. Tak lama dari itu, setelah meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi, yang mana waktu itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Namun sebelum bercerita tentang pengangkatan Nabi Muhammad sebagai nabi, terlebih dahulu kami ingin memberitahu bahwa tanda-tanda kenabian sudah tampak pada diri Nabi Muhammad bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Lantas seperti apa kisahnya? Sudah kita ketahui bersama bahwa Sayyid Abdullah adalah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Diceritakan sebelum Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah, ada wanita Yahudi yang selalu mengiringi Sayyid Abdullah ketika Sayyid Abdullah keluar, sehingga membuat Sayyid Abdullah khawatir akan terjadi fitnah karena si wanita tersebut termasuk wanita yang sangat cantik di golongan mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, Sayyid Abdullah pun memutuskan untuk menikah, yaitu dengan Siti Aminah. Setelah Sayyid Abdullah menikah, wanita Yahudi tadi berhenti mengikuti Sayyid Abdullah. Lantas ketika bertemu di jalan, Sayyid Abdullah pun bertanya mengenai kenapa si wanita tadi berhenti mengikutinya. Si wanita tersebut berkata, "Aku mengikutimu bukan karena ketampananmu, bukan juga karena badanmu yang bagus, akan tetapi di dahimu itu terdapat cahaya yang memancar dengan terangnya. Maka dari itu aku selalu mengikutimu tatkala kamu keluar. Namun ketika kamu menikah, cahaya tersebut hilang." Itulah salah satu tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad. Lantas apa hubungannya dengan semua itu? Setelah Sayyid Abdullah menikah dengan Siti Aminah, ternyata nur atau cahaya yang memancar pada diri Sayyid Abdullah berpindah pada rahim Siti Aminah. Yang tak lama dari itu, Siti Aminah pun hamil hingga akhirnya beliau melahirkan Nabi Muhammad. Namun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, beliau Siti Aminah merasa ketakutan dalam melakukan proses persalinan. Namun Allah mengutus wanita-wanita surga yang tak lain adalah Siti Maryam dan Siti Asiyah, yang mana keduanya ini adalah wanita penghuni surga. Siti Maryam ini tak lain dan tak bukan ibu dari Nabi Isa, sedangkan Siti Asiyah adalah istri dari Raja Fir'aun. Dikisahkan bahwasanya Siti Asiyah yang tak lain adalah istri Fir'aun, salah satu hamba yang sangat teguh keimanannya kepada Allah, sehingga akhirnya Allah pun menjaga Siti Asiyah dari Raja Fir'aun. Meskipun Siti Asiyah adalah istri dari Raja Fir'aun, namun beliau Siti Asiyah tidak pernah disentuh oleh Raja Fir'aun, karena ketika Raja Fir'aun ingin melakukan hubungan suami istri dengan Siti Asiyah, Allah menjadikan setan menyerupai Siti Asiyah dan menyimpan Siti Asiyah di tempat yang tak diketahui oleh Raja Fir'aun. Sedangkan Raja Fir'aun sendiri melakukan hubungan suami istri dengan setan yang diserupai oleh Allah dengan Siti Asiyah. Lanjut cerita, Siti Maryam pun berpesan kepada Siti Aminah karena mengetahui Siti Aminah ketakutan untuk melakukan proses persalinan. "Bersabarlah, kamu akan melahirkan manusia paling sempurna yang ada di muka bumi ini." Mendengar hal itu, Siti Aminah pun menjadi tenang. Namun Allah tidak hanya mengutus dua wanita penghuni surga tadi, tapi Allah juga mengutus bidadari yang mendampingi Siti Asiyah dan Siti Maryam. Setelah proses persalinan lancar dan Nabi Muhammad dilahirkan, dikisahkan pula beliau lahir tidak seperti halnya manusia pada umumnya. Beliau lahir di bawah pusar dan di atas alat kelamin. Setelah kelahiran Nabi Muhammad, terpancarlah sinar yang sangat terang di rumah Siti Aminah. Itu adalah salah satu bukti tanda bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Tanda-tanda itu muncul ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan dan sudah dilahirkan. Sedangkan tanda-tanda selanjutnya ketika Nabi Muhammad umur 5 tahun, yang waktu itu masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad bermain dengan anak-anak seusianya,
malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang menghampirinya dan langsung membelah dada Nabi Muhammad kecil dan mengambil hati Nabi Muhammad dan membersihkan sifat-sifat yang jelek dalam diri Nabi Muhammad, seperti hanya sifat dengki, sifat iri, sifat hasud, dan sifat-sifat tidak terpuji lainnya. Setelah selesai, malaikat Jibril pun kembali memasukkan hati Nabi Muhammad dan kembali menutup rapat dada beliau. Hal itu membuat teman Nabi Muhammad ketakutan ketika melihat Nabi Muhammad dibelah dadanya, hingga mereka lari ketakutan dan mereka berkata kepada Halimatus Sa'diyah, Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh, kata teman Nabi Muhammad, hingga membuat Halimatus Sa'diyah khawatir tentang keadaan Nabi Muhammad. Beliau pun langsung menghampiri Nabi Muhammad. Sedang Nabi Muhammad sendiri waktu itu hanya diam menyendiri, tidak ada luka pun yang ada pada diri Nabi Muhammad. Itu adalah salah satu tanda kenabian dalam diri Nabi Muhammad ketika beliau masih kecil. Dikisahkan pula ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, waktu itu ketika Nabi Muhammad melakukan dagang ke negeri Islam bersama Abu Thalib, beliau diikuti oleh awan yang tak diketahui oleh segerombolannya. Namun waktu itu pendeta Nasrani mengetahui tentang hal ikhwal tersebut. Dia mengetahui bahwasanya dalam segerombolan tersebut ada awan yang selalu mengikuti anak kecil yang tak lain adalah Nabi Muhammad, hingga dia berkeyakinan bahwasanya anak kecil tersebut adalah seorang nabi yang tak lain adalah Nabi Muhammad. Itu juga termasuk tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad sejak dini atau sejak kecil. Sedangkan tanda-tanda kenabian yang lainnya, sebelum Nabi Muhammad beristri dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah bermimpi ada pancaran matahari yang sangat terang terpancar dalam rumah Siti Khadijah, dan tak lama dari itu matahari tersebut menghampiri rumah Sayyidah Khadijah, hingga akhirnya Sayyidah Khadijah heran akan mimpi tersebut dan menceritakan mimpi tersebut kepada Waraqah bin Nawfal yang tak lain adalah saudara sepupu beliau yang masih memegang teguh ajaran Taurat, yang tak lain adalah pendeta Nasrani. Setelah menceritakan perihal mimpinya tersebut, Waraqah berkata, kelak akan ada nabi yang tinggal di dalam rumah tersebut, yang tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Itu juga termasuk tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus atau menerima wahyu. Itulah salah satu tanda-tanda kenabian yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tanda-tanda kenabian yang terakhir adalah dengan dipercayanya Nabi Muhammad untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Seperti hanya video sebelumnya, bahwasanya Nabi Muhammad dipercaya untuk mengangkat atau menaruh batu Hajar Aswad pada tempatnya. Sedangkan di waktu itu ada sesepuh Quraisy atau tokoh-tokoh bangsa Quraisy yang masih lebih sepuh dari Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad sendirilah yang dipercaya oleh kaum Quraisy untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Itu juga termasuk tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad. Itulah salah satu tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan atau rasul bagi umat Islam. Dari sekian banyak tanda-tanda yang lainnya. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang menonton video ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.